aduh kalau ngomongin Tuhan sama misalnya gitu, anak yang masih umur 1,5 tahun bicara aja belum gini. Iya. Ini nggak sih gitu, kadang-kadang kan ada kayak belum bisa perlu, ngerti nggak gitu iya gitu kan, belum perlu lah, belum nyambung lah. Dan akhirnya mungkin orang tuanya yang mungkin ya sedang dalam tahap keteteran itu tadi mungkin jadi kayak ya udahlah ntar aja lah gitu. Nah, what do you think, Pak? Iya. Memang karena secara logika kan belum nyambung. Karena mereka belum bisa merespon. Betul. Belum bisa merespon tuh belum tentu nggak nyambung. Nah, gimana ya Bu ya untuk mengalahkan rasa-rasa bahwa kok dia nggak mau terlibat sih, ya udahlah gue aja, semua orang gue yang bisa. Kita mungkin menghadapi problem yang sama ya, kecil, manis, nurut, gampang gitu ya, kayaknya kita tinggal suruh perintah, pokoknya ikut papa mama. Begitu remaja ke gereja aja, waduh. Nah, ke gereja aja. Bapak Ibu pendeta merasakannya? Kita tidak sendiri guys. Kita sudah siap berangkat ke gereja dan anak masih tidur. Masih tidur. Nah itu gimana tuh? Welcome to our podcast, Sit In Podcast. Nah, bersama lagi dengan saya Tiffany Andrawan, dan hari ini kita mau membahas mengenai pentingnya kita memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Tapi yang jauh lebih penting untuk kita tahu kapan dan gimananya. Nah, sebelum kita membahas ini lebih dalam, aku mau ingatin kalian semua untuk subscribe ya di YouTube official kita @GKDI Official, dan follow kita di berbagai social media yang lainnya seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook dengan username yang sama. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk ngobrol dan juga berbagi pengalaman ya bersama satu pasang suami istri yang sudah melayani selama lebih dari 20 tahun di Jayapura, dan yang saat ini sejak 2022 mereka melayani di Jemaat Depok. Mereka sudah dikaruniai 3 anak yang salah satunya sudah dewasa, dan sangat excited untuk kita semua mau belajar dari mereka. Langsung aja yuk. Halo Brosis, Pak Pendeta Agus, dan juga Ibu Pendeta Sylvie. Apa kabar nih? Baik, thank you. Wah, Pak sebentar nih. Saya kalau lagi ngobrol kayak gini nih ya. Kan tadi memperkenalkan kepada penonton yang ada di sini. Tepuk tangannya mana nih penonton? Kan tadi waktu kita mengenalkan ini anaknya sudah dewasa. Kok ternyata ini masih awet muda begini nih? Udah, iya loh. Udah dewasa usia berapa? Anak-anaknya udah usia berapa aja nih? Yang pertama aku ya. Yang pertama hampir 23 tahun. Yang kedua 19. Yang bungsu ketiga 16 tahun. Oh, oke. Laki-laki atau perempuan nih, Bu? Pak. Jadi yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, ketiga laki-laki. Oh, oke. Ini kayaknya bapaknya kalem-kalem banget gitu ya. Hah? Gitu ya? Iya loh. Nah, atau berbeda? Kelihatannya ya. Oke, makin seru. Ini pasti menarik nih kalau ngomongin berarti mengenai parenting ya. Tapi boleh nggak sih kita kenalan dulu nih sebentar ya? Maksudnya mungkin buat yang menonton, mungkin siapa sih kok dari Jayapura gini-gini, boleh nggak Bu cerita sedikit mungkin dari awal jatuh cintanya? Waduh. Long story long story. Long story toh. Jadi kita tuh dulu ikut misi ke Jayapura tahun 98. Jadi saya waktu itu di ministry single, Sylvie juga. Saya di utara waktu itu, kemudian Sylvie di barat. Kita ikut misi ke 98, ternyata cinlok di sana. Gitu. Cinloknya di sana. Dan kita married di sana. Oh wow, dan memang akhirnya melayani juga bareng-bareng. Setelah 3 tahun kita di sana, terus kita diminta untuk full time. I see. 2001 itu. Dari 2001 dan langsung memang di Jayapura. Di Jayapura. Ya. Lalu memiliki anak pertamanya, buah hati pertama langsung setelah menikah atau gimana Bu? Iya. Iya, setahun setelah menikah. Oh wow, oke. Apakah itu ada nggak sih Bu? Itu memang maksudnya kalian karena memang sudah melayani sama-sama, cinlok di sana. Apakah terus ketika punya anak itu emang ya sudahlah, kita benar-benar punya satu paham ya gitu untuk, atau gimana Pak? Sebenarnya
Sebenarnya Gimana nggak, Pak? Iya. ya Struggle nggak? sangat struggle sebenarnya karena di waktu yang bersamaan ya, waktu kita kan pergi juga misi ya waktu itu, dan nggak terlalu banyak orang, sumber daya masih terlalu sedikit kayak gitu. Terus nggak banyak dalam tanda kutip contohan juga yang kita bisa lihat ya dalam pernikahan di sana. Malah kalau mau dibilang kita harus set the standar ya di sana, karena kita married yang pertama di sana, dan boleh dikatakan punya anak di dalam jemaat juga yang pertama kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang banyak banget struggle kita. Di kesempatan yang lain, di sisi yang lain, kita juga waktu itu dikasih tanggung jawab pada waktu yang hampir bersamaan untuk melayani atau memimpin jemaat kayak gitu. Jadi banyak hal yang kita alami sama-sama juga dalam hal membesarkan anak kayak gitu ya. Tapi kasih karunia Tuhan ya, kita bisa lewatin semuanya. Itu kayak gitu. Nah, ini memang aku sukanya ya dengan komunitas ini ya, karena maksudnya dari yang maksudnya berjabatan sebagai pendeta ataupun pelayan, kita pun juga bisa mengenal kalian itu tuh memang sebagai manusia yang tidak jauh dari struggle, nggak jauh dari yang namanya kesulitan-kesulitan hidup. Ya, dan aku senangnya maksudnya hari ini kita bisa duduk sama-sama dengan Bapak Ibu yang anak-anaknya sekarang sudah dewasa, sudah remaja gitu ya. Pasti kita juga pengen belajar nih dengan struggle kalian waktu itu, ya Pak ya. Dan pasti adalah hal yang akhirnya dari anak pertama mungkin dicoba, ternyata ada kesalahan, lalu di anak kedua, di anak ketiga gitu ya. Nah, seperti judul hari ini, kita kan lagi mau belajar mengenai pentingnya memperkenalkan anak kepada Tuhan. Nah, Pak, sebenarnya kalau saya nanya nih, jadi kapan sih waktu yang tepat nih? Ibu juga boleh ya maksudnya jawab. Kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk memperkenalkan anak-anak kita ini kepada Tuhan? Kalau menurut saya harus sedini mungkin ya. Sedini mungkin, karena bukan aja ngomong tentang Bible standard ya, standar Alkitab gitu, tapi juga kesempatan terbesar anak belajar itu kan dari mulai waktu mereka bertumbuh ya. Sehingga apapun yang dipelajari, termasuk ya mengenalkan mereka kepada Tuhan, jadi dasar yang paling penting waktu mereka mulai bertumbuh itu gitu loh. Supaya mungkin juga nggak banyak dimasuki atau dipengaruhi oleh hal-hal lain ya di luar itu kayak gitu. Jadi lebih mudah bagi kita untuk mengenalkan Tuhan waktu mereka masih dalam masa kanak-kanak. Cuman jadi pertanyaan mungkin caranya nanti kayak gitu ya. Tapi Silvi mungkin saya pribadi juga setuju ya, kalau ngajarin anak tentang Tuhan tuh perlu sedini mungkin. Ya, karena banyak kan ya penelitian, bahkan artikel-artikel yang mengatakan bahwa kita tuh bisa loh ngomong sama bayi ya, bahkan waktu dalam kandungan. Betul. Ya kan? Dikenalin musik supaya cerdas, ya kan, untuk bonding, ikatan emosional. Jadi memang bahkan dalam kandungan saya merasa kita perlu juga ya, udah mulai nih mendengarkan waktu kita berdoa, musik-musik rohani. Itu kan udah tahap awal ya pengenalan tentang Tuhan. Now, dengan itu kan anak-anak ini kan pasti ada masa-masa umurnya ya. Jadi pengen tahu nih how. Tadi kan Pak Agus sudah menyebutkan ya, yang mungkin yang akan menjadi pertanyaan di sini adalah how. Betul juga, how and when. Ya. Gimana caranya dan kapan waktu? Maksudnya benar-benar kapan menggunakan cara-cara yang ini gitu loh. Kadang-kadang mungkin ada loh Pak cerita misalkan sang ibu akan merasakan bahwa aduh dari anak gue udah bisa ngomong, mereka tuh harus bisa hafal ayat. Ada loh. Ya, mungkin gak hafal ayat yang panjang-panjang, tapi hafal ayat yang amsal gitu biasanya. Mereka akan dicekokin gitu misalnya. Atau gimana? Nah, coba Pak, menurut pengalaman dari Bapak dan Ibu gitu ya, bagaimana sih? Kalau pengalaman kita sih, kita lihat dari mungkin masa anak-anak balita kali ya. Balita itu kan mereka belajar dari apa yang mereka lihat, ya kan, apa yang mereka dengar kayak gitu. Itu masa-masa yang sangat penting sebenarnya untuk mengenalkan Tuhan sama mereka. Jadi apa yang kita lakukan dulu adalah, walaupun kita juga sebenarnya nggak perfect banget ya, karena tadi yang seperti saya bilang di awal, masa-masa kita punya membangun rumah tangga, punya anak, terus ada tanggung jawab yang cukup besar juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau di terus terang agak keteteran juga kita, ya agak keteteran juga dengan tanggung jawab yang ada pada waktu itu. Tapi masa itu adalah masa yang krusial. Contohnya kita bisa buat, kalau saya bilang itu masa grounding, membangun dasar.
Kayak gitu. Membangun dasar itu wadah kita waktu itu kita buat adalah devotional. Dalam keluarga. Waktu itu punya anak 1, kita bikin devotional. Hal-hal yang menyenangkan anak lah. Anak biasanya senang apa sih? Dia senang nyanyi, senang musik misalnya, sedang dengerin sesuatu ya. Kita buat aja apa yang menyenangkan buat anak-anak. Ajak mereka untuk nyanyi, ajak mereka untuk memuji Tuhan waktu mereka masih kecil. Kemudian saya kebetulan bisa main gitar, jadi sering banyak nyanyiin anak-anak lagu-lagu rohani dari mereka masih kecil-kecil kayak gitu. Nah, perannya Sylvie waktu itu dia banyak ambil waktu untuk cerita. Ya. Kebetulan karena kita di Papua waktu anak masih kecil-kecil, jadi sumbernya sangat jarang sebenarnya. Kayak contoh akses untuk buku-buku, ya. Saya ingat toko buku di sana tuh kayaknya cuma 1 deh. Itu pun toko buku umum gitu ya. Toko buku Kristen tapi terbatas banget gitu ya. Jadi kesempatan-kesempatan yang ada sangat sedikit. Tapi kita berusaha untuk cari buku-buku kayak Alkitab bergambar, kayak gitu, cerita-cerita Alkitab supaya kita bisa ceritain dan ajarin sama anak-anak kita waktu mereka masih kecil-kecil kayak gitu. Iya, saya satu keuntungan berada di Papua itu karena alamnya indah. Oh benar. Nah, jadi bisa connect ya. Bisa connect, benar. Jadi waktu anak-anak masih kecil, jadi devotional ini bukan yang kayak ibadah kaku, anak harus hafal ayat, tapi ngajak anak ke alam. Jadi kita sering ngajak dia keluar naik motor. Anak pertama ya, terutama karena kita masih ada motor, jadi bawa naik motor. Kemudian di pantai kita ngajak dia untuk melihat ya langit itu ciptaan Tuhan loh. Di laut ada ikan-ikan, jadi itu Tuhan loh. Jadi banyak hal yang kita bisa gunain untuk ngajarin anak tentang Tuhan sebenarnya. Wow, tapi berarti memang dibutuhkan awareness dari orang tuanya juga ya kalau dari cerita ini. Karena memang nggak gampang dengan keteteran yang tadi Pak Agus ngomong dan juga Bu Sylvie yang mungkin tadi dibilang sebenarnya resources terbatas, tapi di sisi lain outdoornya sangat landscape-nya bagus banget. Landscape-nya dan segala macam memang benar-benar dibutuhkan cara pandang dan benar-benar harus intentional ya. Betul. Iya, intentional. Benar. Jadi sana tuh kita keluar dikit aja udah ngelihat laut. Keluar dikit lihat gunung. Jadi sebenarnya gampang banget ya kalau mau konekin anak ke Tuhan dengan cara apa? Ngajarin mereka itu gunung siapa yang ciptain. Gitu loh. Ini laut tuh ada bahkan di pinggir pantai tuh banyak ikan-ikan gitu ya, ikan-ikan yang berenang gitu, itu juga bisa kita jadi bahan kan. Ini ikan begitu bagus ya, warnanya kok nggak luntur ya di air ya gitu ya. Itu ciptaan Tuhan loh. Tuhan yang ciptain begitu luar biasa dan sebagainya. Jadi hal kayak sederhana gitu bisa kita jadiin bahan ya untuk membawa anak tuh mengenal Tuhan gitu loh. Lewat ciptaan-ciptaan yang luar biasa kayak gitu. Nah, berarti kan dengan tadi kan maksudnya yang di-sharingkan sedini mungkin. Tapi mungkin dari kita beberapa orang tua gitu ya merasa bahwa aduh kalau ngomongin Tuhan sama misalnya gitu, anak yang masih umur 1,5 tahun bicara aja belum gini. Ini nggak sih gitu, kadang-kadang kan ada kayak belum bisa perlu, ngerti nggak gitu gitu kan belum perlu lah, belum nyambung lah, dan akhirnya mungkin orang tuanya yang mungkin ya sedang dalam tahap keteteran itu tadi mungkin jadi kayak ya udahlah ntar aja lah gitu. Nah, what do you think Pak? Iya. Memang karena secara logika kan belum nyambung. Karena mereka belum bisa merespon. Betul. Belum bisa merespon tuh belum tentu nggak nyambung. Karena mereka belum tahu kan cara meresponnya. Gitu kan? Karena menurut saya anak kecil sekecil apapun sudah bisa berkomunikasi. Cuma mereka belum mengerti bagaimana how to responnya kan sama orang yang ngajak mereka ngobrol, ngajak mereka untuk berkomunikasi dan sebagainya. Tetapi mereka bisa menangkap. Gitu loh. Telinga kecil dan mata kecilnya mereka tuh bisa lihat dan nangkep loh. Jangan salah. Jadi apa yang kita bicarakan sama mereka, apa yang kita kasih tahu sama mereka tuh mereka tangkap dengan baik. Kan kita tahu kan masa pertumbuhan otak tuh kan umur bayi sampai umur 2-3 tahun kan kalau nggak salah ya. Jadi itu masa mereka secara logiknya tuh nyimpan banyak memori ya di dalam kehidupan mereka gitu. Jadi itu masa-masa yang paling krusial menurut saya. Justru. Cuma kita mungkin berpikir seperti itu ya tadi. Sehingga sayang kesempatannya lewat gitu loh akhirnya gitu. So encouragement yang pertama buat orang tua muda ya yang sekarang lagi menonton, yang anak-anaknya mungkin di usia di bawah 3 tahun, semangat, jangan merasa bahwa ada ketakutan anaknya nggak connect gitu ya atau nggak nyambung.
Tapi tetap lakukan bagian kita karena anak-anak sedang menyimpan ya Pak ya, menyimpan ajaran-ajaran kita gitu ya. Nah terus Pak, ini kalau kayak cerita yang tadi dibilang ya, melihat connect dengan alam gitu. Kapan harus kita transisi ke cara berikutnya Pak? Apakah ada? Karena kalau misalnya anak remaja gitu, misalnya jalan anaknya lagi nyebelin gitu, terus kita tiba-tiba dibilang, kamu lihatlah itu Tuhan. Kayaknya boro-boro mau lihat Tuhan. Boro-boro gitu, boro-boro mau didengerin. Mungkin sama anak remajanya, gitu kali ya. Dan itu malah membuat orang tuanya emosi. Kayak gitu ya. Jadi dari masa grounding tadi, saya nggak tahu istilahnya tempat nggak grounding. Maksudnya itu membangun dasar. Kedua, kita harus ada masa training. Kayak gitu. Masa training tuh di mana anak udah mulai lewat dari masa balita, kayak gitu kan, udah mulai masa apa ya, pra-remaja gitu. Iya. Ya, umur di atas balita. Nah, itu udah mulai, tapi sebenarnya wadahnya masih sama sih. Devosional itu, keluarga. Jadi menurut saya tuh apa ya? Buat kami itu tools yang powerful banget gitu loh untuk membawa anak tuh ke Tuhan gitu loh. Jadi tapi mungkin kontennya jadi berbeda ya. Pada masa training itu kita udah mulai kenalin sama anak-anak karakter-karakter gitu loh, sifat-sifat daripada Tuhan. Kan mereka udah mulai bisa ngerespon kan. Mereka udah mulai bisa menjawab, mereka mulai bisa bertanya, kognitifnya udah jalan kayak gitu ya. Jadi kita bisa mulai ngajarin tentang karakter-karakter, sifat-sifat Tuhan. Contoh misalnya kejujuran. Jujur tuh apa sih? Jangan bohong, nggak bisa bohong, gitu dan sebagainya. Ngajarin apa? Misalnya bertanggung jawab. Yang paling simpel misalnya mereka punya barang-barang pribadi mereka di rumah, kamar mereka misalnya. Itu adalah hal yang kita bisa ajarin ya, training mereka. Kalau mereka ketemu orang misalnya, karena dulu kita di pelayanan, jadi kita sering sekali bawa anak-anak ya untuk ketemu sama orang-orang yang kita ketemu kayak gitu. Jadi kita juga ajarin bagaimana mereka bersikap sama orang-orang. Kalau itu lebih tua, kalau mereka orang yang baru ya ketemu dengan kita gitu. Kita ajarin bagaimana mereka bersikap di depan orang-orang dan sebagainya gitu. Jadi itu masa berikut dari tadi ya, membangun dasar, terus kita juga mulai training mereka untuk bisa mengerti karakter dan sifat Kristus kayak gitu. Iya, keuntungan kami berdua ya, karena memang pelayan baru awal, kami pasangan yang pertama menikah ya pada waktu misi dikirim, kemudian baru punya anak, kemudian memimpin gereja. Wah, kayak ngeblank ya, kan nggak tahu apa-apa nih, ngurus anak nggak tahu, ngurus gereja lagi gitu kan. Tapi itu menjadi tantangan sih buat, kalau saya pribadi itu tantangan, aku harus belajar gitu. Harus belajar, harus memperlengkapi diri, harus tahu nih gimana supaya aku juga bisa ngajar nantinya kepada jemaat. Ya, jadi itu memang anak tuh kayak seperti eksperimen akhirnya, ya gimana ngenalin dia kepada Tuhan. Jadi itu sebenarnya juga buat aku pribadi tuh kayak satu tantangan, tapi juga satu semangat ya untuk gimana nih supaya bisa kesempatan untuk kenalin anak kepada Tuhan melalui keluarga ya, sebelum aku ngajarin orang kayak gitu. Betul. Di sisi yang lain memang ada kebutuhan tadi ya, karena kita di pelayanan kita mesti memberi contoh ya secara nggak langsung kan buat orang-orang gimana kita handle anak-anak kita. Kan nggak mungkin kita ngajarin orang terus mereka lihat anak kita kok nggak seperti yang diajarin gitu dan sebagainya. Jadi itu satu kalau mau kita lihat advantage juga ya, keuntungan buat kita karena menantang kita untuk jadi orang tua yang lebih baik dari waktu ke waktu gitu loh. Posisi dalam pelayanan itu tadi ya, mungkin itu nggak akan terjadi kalau kita nggak dalam posisi itu, saya nggak tahu ya. Tapi saya pikir itu satu hal yang kita pernah alami dan jalani gitu. Ya memang betul ya, kalau memang kita ditaruh di satu situasi yang kita nggak nyaman, tapi memang kita melihat ada tujuan lain, itu akan jadi lebih semangat ya buat kita untuk mau, kita mau terus terus kita mau terus belajar juga ya untuk for a better future guys. Tapi menarik banget nih tadi ceritanya ya, berarti devotional itu,
arti kata devotional itu tuh berarti nggak melulu harus seperti tegang kayak Betul. ibadah kecil ya. Iya. Kalau tadi dari sekilas cerita devotional tuh bahkan bisa misalnya nih kalau kita sekarang di Jakarta sambil nyetir mobil pun kita tetap bisa gunakan waktu itu sebenarnya ya, betul ya. Betul. Anytime bisa. Iya dong, karena kalau di Anytime. Jakarta outdoornya agak mungkin nggak seindah Jayapura gitu kan. Yuk, ada mungkin lagi di jalan gitu ya, Iya. kita bisa ngobrol Iya. tentang hal yang lain, lebih bisa quality time ya. Iya. Beda nggak Bu, devotional dengan quality time bersama anak? Sebenarnya kalau buat saya pribadi, devotional itu juga quality time ya. Oke. Jadi di dalam devotional itu kita bisa membangun quality time bersama anak. Oke. Ya, jadi tetapi mungkin lebih spesifiknya kita mengenalkan anak kepada Tuhan. Oke. Ya, jadi kalau saya ya kepada anak-anak tuh selalu menggunakan bedtime. Karena pillow talk, ya. Karena waktu biasanya kan udah sepanjang hari ini full dengan kegiatan hal-hal yang lain ya. Malam itulah kesempatan di mana bisa cerita kepada anak. Jadi karena memang anak yang masih kecil belum bisa membaca, jadi kadang-kadang aku alihkan aja ceritanya. Oke. Tidak exactly seperti buku cerita itu, tetapi kan biasanya ada topik kejujuran atau topik tentang ramah. Jadi sebisa mungkin, sekreatif mungkin membuat cerita itu untuk mengarahkan anak tentang be friendly, Right. untuk ramah. Sambil menggunakan tokoh-tokoh ya, kadang kan tokohnya senyum. Yeah. Jadi sebisa mungkin karena memang kita kurang terbatas buku, jadi sempat dulu tuh sering ngeprint gambar-gambar ya, emoticon jadi gitu loh. Jadi membuat satu cerita, create cerita, tapi kadang-kadang aku menggunakan tokoh Alkitab I see. untuk create cerita. Dan sebenarnya itu berkesan ya, sampai bahkan mereka ketika dewasa pun mereka masih ingat hal itu. Oke. Karena diceritain pada waktu kecil. Oke. Saya hargai Sylvie ya. Saya sendiri orangnya nggak gampang untuk cerita sama anak-anak sebenarnya. Ya kecuali nggak begitu connect gitu langsung dengan anak-anak ya. Tapi dia dengan konsisten tuh setiap hari pulang ministry atau ketemu orang tuh, itu setiap hari duduk sama anak-anak sebelum mereka tidur untuk cerita. Mungkin waktunya nggak lama ya, cuma 5 menit, 10 menit gitu kan. Tapi itu membuat dibuat secara konsisten gitu loh. Yang lucu gini, ada pernah satu kali Sylvie absen kayaknya, dan saya cerita sama anak-anak dan saya nggak bisa ceritain itu sebagus atau saya menyambung. Anak-anak komen waktu itu, kok ceritanya nggak sama ya seperti yang mama ceritain kayak gitu ya. Dan saya sadar bahwa itu bukan kekuatan saya kayaknya untuk cerita, tapi itu dilakukan dan sangat membantu anak-anak untuk memorize sesuatu tentang Tuhan gitu, karakter Tuhan dan sebagainya. Nah, intensitas devotional itu sendiri menurut Bapak Ibu nih ya, berapa? Maksudnya intensitas, kuantitas ya. Jadi quantity. Jadi yang mana lebih penting, quantity atau quality? Dan maksudnya sebaiknya untuk anak-anak ini kan kita baru bahas balita dan pra remaja ya. Sebaiknya berapa kali dilakukan? Saya lihat kalau untuk anak kecil yang balita itu seharusnya konsistensi yang penting, konsistensi gitu loh. Jadi kita buat misalnya kayak tadi ya, hampir tiap malam diceritain, Karena sebenarnya itu cerita ringan ya Pak? Cerita ringan aja, cerita ringan. Dan di waktu-waktu anak mau tidur itu kan waktu yang sebenarnya paling enak buat mereka tuh dengerin sesuatu kan. Setelah seharian main mungkin kalau sekolah kan TK biasanya gitu kan, tapi mainnya kan banyak tuh umur segitu, capek kan. Jadi waktu mau tidur itulah waktu yang the best lah untuk mereka dengerin sesuatu sebelum mereka menutup hari itu gitu loh. Jadi kalau itu konsisten dilakukan, sebenarnya itu juga jadi salah satu cara ya untuk mengenalkan anak ke Tuhan. Kalau devosional menurut saya mungkin disesuaikan juga nantinya dengan bukan kebutuhan anak, tetapi juga ketersediaan waktu dari orang tua. Balik ya, karena kita dulu di daerah, cukup banyak waktu yang kita miliki. Gitu, cukup banyak waktu yang kita miliki. Kita bisa pakai seminggu 2-3 kali gitu untuk anak-anak pagi sebelum mereka mungkin di weekend ya, mereka kan libur kalau Sabtu kayak gitu. Kita bisa pakai hari Minggu atau hari-hari libur. Kita sengaja jalan keluar ya, cari tempat yang baru gitu loh. Beli kelapa muda gitu kan, duduk di sana sambil kita devosional kayak gitu. Jadi kalau untuk quantity, ketersediaan waktu daripada orang tua.
Tapi konsistensi mungkin yang menjadi perlu, karena itu menjaga quality juga kalau menurut saya. Oke. Nah, bagaimana dengan kontennya, Pak? Tadi sekarang kita ngomong untuk balita mungkin membantu ya, maksudnya sudah membantu dan cukup jelas bahwa untuk balita sebenarnya kita cerita ringan saja dan bahwa dia lebih ke connect dengan hal-hal yang memang mereka bisa lihat ya. Nggak bisa tiba-tiba kamu harus rasakan Tuhan di dalam hatimu, nggak bisa gitu kan. Nah, tapi untuk anak-anak yang usia di bawah 11 tahun lah ya, tapi pra-remaja ya di antara itu 6 sampai 11 misalkan. Ngomongin soal perubahan konten, maksudnya unsur Bible, unsur firman ya. Seberapa banyak Pak yang harus kita masukkan ke dalam konten devotional itu? Iya. Itu mungkin bisa dibantu jawab gitu, karena kan nggak mungkin kita akan terus-terus menggunakan cerita sekular ya, kita nggak mungkin menggunakan cerita-cerita menggunakan cerita-cerita dari Bible, tapi kontennya sejauh apa atau sedip apa, atau misalkan bagaimana gitu loh mengemasnya, karena kan ada yang tadi saya bilang, ada orang tua yang mungkin ngerasa nggak usah pakai Bible ini tapi lu hafalin ayat aja terus. Nah itu di mana tuh Pak? Jadi menarik. Waktu kita di Papua kan wilayah timur ya, yang mayoritas tuh Kristen. Jadi sebenarnya mereka juga punya culture yang bagus sebenarnya, yaitu membacakan Alkitab ke anak-anak, kumpul keluarga, terutama di momen-momen tertentu. Itu ada, mereka buat. Tetapi itu kan dibuat kayak apa ya? Kalau saya mau bilang seremonial gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan secara apa ya namanya? Rutinitas. Nah anak-anak biasanya makin gede kan makin bosen kan kalau gitu. Pasti dapat nasihat lagi nih habis ini, gitu kan. Pesan-pesan sponsornya masuk kan kayak gitu kan. Kayak gitu. Mereka udah makin lama kan makin pinter kan. Udah tahu nih kalau disuruh ngumpul pasti suruh doa mutar gitu, doanya lama lagi kan kayak gitu kan. Jadi mereka udah makin punya sense kayak gitu ya. Jadi memang shifting perubahan kontennya itu dari mulai anak-anak balita ke pra-remaja harus smooth juga. Nah yang biasa kita lakukan dulu adalah mulai cerita tentang karakter tadi ya. Jadi ada mulai mengembangkan diskusi. Jadi mulai bisa tanya sama mereka kayak gitu. Apa yang kamu dapat dari itu tadi? Contoh misalnya tokoh Alkitab misalnya ya. Kita cerita tentang siapa? Sakius misalnya yang dia make effort untuk melihat Tuhan Yesus gitu ya. Jadi apa yang kamu lihat dari usahanya Sakius gitu untuk melihat Yesus? Oh dia berusaha banget ya gitu ya, dan mereka merespon kan dengan cerita tersebut gitu loh. Kalau untuk menghafal, saya pikir itu penting juga bagiannya, ya karena dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak terkonsumsi sama gadget jauh lebih banyak dibandingkan periode-periode zaman kita dulu ya, orang tuanya kayak gitu. Dan apa yang mereka ingat jadi karena begitu cepat, jadi akhirnya nggak banyak kesempatan untuk mereka bisa mengingat sesuatu. Gitu. Termasuk juga mungkin apa yang kita udah ajarin. Termasuk juga Bible. Kalau Bible makin dikit juga yang mereka bisa ingat dan dapetin kayak gitu. Jadi ini juga sebenarnya sebuah tantangan sih buat kita. Ya, pada masa itu mungkin belum sederas sekarang ya. Tetapi gimana kita juga masukin hal-hal yang alkitabiah ya sama mereka. Tertolong sebenarnya kalau anak-anak ada di sekolah minggu ya, kadang-kadang dapat tugas, dapat tugas kayak gitu ya. Kemudian kita pernah buat ya kalau nggak salah di rumah ya, kita kasih reward kalau mereka bisa hafal gitu, satu ayat Alkitab dan sebagainya. Itu hanya untuk seru-seruan sebenarnya, tetapi merangsang mereka untuk bisa mengingat gitu loh firman Tuhan dalam pikiran dan hati mereka, kayak gitu. Bu, saya mau nanya dong jadinya, karena kan tadi kan saya dengar gitu Pak Agus bilang saya hargai Ibu Silvi. Bu, dorongan apa ya? Maksudnya dorongan apa nih dari seorang mama ya? Tentu kita pasti pengen, maksudnya kita pengen terbaik buat anak kita. Tapi saya ngerasa nggak banyak yang punya kekreativitasan tuh sampai kayak gini loh. Buktinya tadi bisa hafal ayat tapi dibikin secara seru gitu ya. Dan balik lagi Bu. Juga pengen nanya sih, pada saat Ibu ngelakuin itu semua ya, pernah nggak sih Ibu kepikiran, kok gue mulu ya? Boleh ya, maksudnya aku nanya karena maksudnya pasti di sini juga ada mama-mama yang mungkin juga mikirnya kayak,
kok gue mulu gitu loh. Iya. Gitu. Mungkin nggak gue melulu gimana ya, tapi memang selalu berpikirnya mungkin lebih ke terlibat dong. Nah. Tapi sadar ya, makin lama sadar karena itu bukan kekuatan dia, gitu loh. Jadi mungkin karena aku yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak dan memang kenapa yang mendorong ya, mungkin yang mendorong karena aku ingin anak-anak itu punya dasar. Ya, dasar dalam hal ketika nanti mereka berhubungan, mereka keluar berhubungan dengan sosial, dengan komunitas, mereka tahu menempatkan dirinya, berperilaku, itu bukan dasarnya karena papa mama suruh gitu, tapi lebih karena mereka pada akhirnya ya membawa mereka untuk mengasihi Tuhan, melakukan ini karena mereka menaati kehendaknya Tuhan. Salah satunya. Jadi itu yang mendorong saya untuk selalu berpikir untuk gimana ya supaya sekreatif mungkin, supaya menarik buat anak-anak, supaya mereka cinta kepada firman Tuhan. Jadi memang kesempatan-kesempatan seperti waktu ulang tahun gitu ya. Biasanya aku bikinin kartu yang isinya beberapa ayat tentang mungkin tentang love. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan ini menciptakan kamu. Jadi itu tuh hanya untuk nyelipin supaya mereka familiar, supaya terbiasa. Nggak harus dibaca ya. Jadi tapi itu membuat mereka selalu merasa oh ada nih kayak pesan-pesan yang ingin disampaikan. Walaupun nggak obvious gitu. Jadi tapi itu membantu sekali untuk membuat mereka aware gitu ya, ngerti bahwa nih papa mama nih ingin meninggalkan sesuatu nih, buat sesuatu yang bernilai dalam hidup. Oke. Sebenarnya menarik Bu, saya pengen nanya dikit nih, mungkin keluar ya dari konteks parenting, karena saya merasa gini nih, parenting, mau kita belajar parenting kayak gimana pun, tanpa kita punya satu connection juga antara pasangan, kan agak sulit ya. Tapi tentu saya mau nanya ke Bu Sylvie gitu. Karena maksudnya tadi kan Ibu Sylvie bilang, saya sadar mungkin dari Pak Agus ada kekurangan, yaitu tadi ya storytelling aja nggak seru Ibu mungkin gitu kan. Tapi kan tidak dipungkiri mungkin ya, kita aja terlibat dong gitu kan. Nah gimana ya Bu ya untuk mengalahkan rasa-rasa bahwa kok dia nggak mau terlibat sih, ya udahlah gue aja semua orang gue yang bisa. Kan kadang-kadang bisa begitu, ya udahlah Agus gak usah ikutan, Agus udahlah ngurus yang lain aja, anak-anak gua gitu ya. Betul. Kadang kan kebanyakannya nanti daripada gua ajakin ntar dia bilang tar sok lama-lama gue capek. Mungkin kan ada ya, maksudnya dari yang kita sering temui aja lah gitu, banyak yang akan berkomentar seperti itu gitu kan. Nah gimana Bu mengalahkan semua itu dan tetap akhirnya kayak Gus yuk gitu. Iya biasanya memang ajakan ya, biasanya cerita, biasanya awalnya adalah cerita. Kemarin aku begini, malam cerita sama anak-anak, excited belum mereka, seneng banget mereka diceritain, cerita gitu ya. Jadi pelan-pelan aja caranya ya, masuk dong, nanti kalau pas aku cerita kamu yang pimpin doa. Jadi habis cerita doa. Nanti jadi pelan-pelan sih untuk ngelibatinnya, tetapi kemudian kan itu bisa menjadi berkembang jadi diskusi bahwa ini kebutuhan loh kayaknya buat anak-anak, bukan hanya mereka dicukupi ya secara jasmani, tetapi anak-anak juga perlu nih kedekatan sama kita secara rohani untuk gimana kenal Tuhan. Padahal papa mamanya kan melayani, masa anaknya nggak ngerti tentang Tuhan, kan nggak lucu gitu kan. Jadi memang ya saya bersyukur ya kita bisa bahas itu gitu loh, kita bisa kerjasama ya untuk dalam hal pengenalan anak kepada Tuhan. Peran saya mungkin lebih banyak waktu itu ya, nggak langsung kayak tadi storytelling sama anak, karena saya tahu biasanya kalau saya storytelling kayak bawaannya khotbah, pasti bete tuh anak-anak gitu kan, udah bete makin bete gitu. Tapi saya mungkin ajak mereka nyanyi, ya kemudian ajak mereka keluar, sering banget kita ajak mereka ke pantai gitu kan, temenin mereka main dan sebagainya kayak gitu. Jadi ngisi di titik-titik di mana anak-anak itu juga bisa tetap punya koneksi dan juga bisa dibawa kenal Tuhan kayak gitu. Ya, saya menyadari itu bukan bukan kekuatan bukan sesuatu yang alamiah gitu saya bisa lakukan gitu ya. Betul. Tapi juga saya percaya ya.
kerjasama antara orang tua, ayah dan ibu itu sangat penting banget. Silvi bagus dalam hal itu, dia kreatif, tangannya tuh kalau megang sesuatu bisa jadi apa aja gitu. Jadi dia bisa bikin kerajinan ini, kerajinan itu, dia gunakan itu untuk jadi karya yang anak-anak bisa membawa anak-anak untuk melihat Tuhan juga pada akhirnya kayak gitu. Wow, kok aku jadi jatuh cinta sama kalian, Pak. Tapi oke lah, kita ngomong soal yang alamiah kalau gitu ya. Buat Bapak nih, aku sekarang mau nanya. Mungkin dari tadi kan kita udah ngobrol soal prakteknya, pengalaman kalian berdua, lalu maksudnya timing-timingnya gitu ya. Sebelum kita mau bahas ke yang remaja, saya mau nanya, jadi biblical principle-nya ya, secara Alkitabiah, prinsip apa sih yang seharusnya kita pegang sebagai suami istri, orang tua, atau bahkan single mom, single dad lah gitu ya, agar kita benar-benar bisa menjalankan parenting ini dengan sukacita juga loh Pak. Karena kadang-kadang apalagi nanti menghadapi remaja, anak saya 2 dan sekarang memasuki masa remaja, baru usia 13 tahun, ulang tahun 2 minggu lalu. Wow, ya. Happy birthday. Thank you. Ini jadi benar-benar memasuki gerbang yang baru gitu loh, yang kadang-kadang nggak sadar pun ya, saya dan juga suami itu ada projecting juga loh. Maksudnya dari misalnya kita dulu sama orang tua mungkin gimana gitu ya pengalamannya. Terus nanti jadi sama anak-anak juga berbeda lagi. Nah ketika anaknya nggak nurut atau nggak mau denger, wah kita udah personal Pak. Dan jadinya kalau dibilang bukan kita nggak suka cita punya anak ya, tapi akhirnya menghadapi remaja itu jadi ngos-ngosan banget loh. Iya betul. Jadi apa Pak gitu yang mungkin kita bisa pegang? Iya. Di 2 Timotius 1 ya, itu kan surat Paulus kepada Timotius. Dia tulis perannya Lois dan Eunike, nenek sama mamanya Timotius sangat besar dalam pertumbuhan imannya Timotius. Itu dimention loh sama Paulus. Karena kan kita tahu latar belakangnya Timotius ya, papanya seorang Yunani kan, mamanya dari pihak nenek itu orang Yahudi. Jadi dari mereka lah itu Timotius mengenal tentang Taurat dan sebagainya, firman Tuhan. Ya. Jadi peran orang tua tuh nggak bisa tergantikan memang dalam mengajarkan firman Tuhan kayak gitu. Jadi kita percaya bahwa lewat firman Tuhan itulah anak nanti bisa ditumbuhkan dalam segala hal. Jadi fondasi dasar lah kayak gitu ya. Kesulitannya pasti akan banyak karena tadi ya culture mungkin tantangan zaman, kemajuan zaman ya, lingkungan gitu loh ya. Itu akan selalu membayangi kan pertumbuhan anak-anak kita. Makin ke depan mungkin bukan makin baik gitu loh. Ya, karena tantangannya makin besar juga. Tapi makanya jadi makin urgent kan, jadi makin penting gitu loh mengenalkan anak kepada Tuhan. Tapi based on kepada kita sebagai orang tuanya. Itu tanggung jawab yang paling besar menurut saya. Orang tua bisa menanamkan iman ya, kepada anak-anaknya. Iman itu kan menyeluruh ya. Anak itu percaya, anak itu berharap, anak itu bergantung, anak itu menjalankan apa yang dia percaya kayak gitu kepada Tuhan. Kayak gitu. Wow. Betul sih. Ya kalau memang dihadapkan dengan firman memang kita nggak bisa lawan ya Pak ya. Nah, oke. Saya membutuhkan advice juga kalau gitu nih. Sebagai sekarang kita mau bahas soal remaja gitu kan. Nah, yang tadi itu masa lucu-lucunya tuh beda lagi nih ya. Betul. Ini akan tiba-tiba tuh sebentar ketawa, ditinggal 5 menit udah beda pas ketemu lagi gitu ya, dengan mood swingnya yang berupa-rupa. Nah, gimana Bu supaya saya bersuka cita terus? Atau mungkin ada yang relate sama aku di sini? Iya. Saya bersyukur ya karena kita punya komunitas. Ya. Mungkin dulu ketika saya membesarkan anak-anak di usia remaja belum banyak sumber informasi ya, nggak kayak zaman sekarang ya. Kita bisa cari sumber itu di mana aja. Betul. Ya. Tetapi ketika awal-awal anak-anak di usia remaja itu kan memang sama, kita mungkin menghadapi problem yang sama ya.
kecil manis, nurut, gampang gitu ya. Kayaknya kita tinggal suruh perintah, pokoknya ikut papa mama. Begitu remaja ke gereja aja, waduh. Nah, ke gereja Pernah, Bu? aja. Bapak Ibu pendeta merasakannya? Oh. Kita tidak sendiri, guys. Kita sudah siap berangkat ke gereja dan anak masih tidur. Masih tidur. Nah, itu gimana tuh? Dan dia bilang males mau pergi. Oh, oke. Iya. Ya, memang butuh sabar ya. Kita tahu bahwa, tapi itu pengalaman yang memang perlu buat saya aware gitu bahwa wah, anak kita berbeda. Anak kita udah gede. Nggak bisa lagi kita pakai cara force gitu ya. Kasih direction kepada mereka. Dan memang itu harus kita siap sih sebenarnya ya. Sebagai orang tua kita harus siap bahwa anak kita bertumbuh. Anak kita akan mengalami perubahan. Anak kita akan mengalami yang namanya kenal dunia gitu. Jangankan anak remaja, anak kecil-kecil aja udah begitu terpapar ya. Jadi memang kita perlu menyiapkan diri gimana supaya dengan anak remaja ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun dia gitu ya, tapi apa sih banyak tantangannya gitu loh. Banyak kadang kita sebagai orang tua nggak bisa baper lagi gitu. Karena kadang-kadang nasehatin nggak mau dengar. Betul. Jadi kayak kita ngoceh sendiri, capek. Iya, betul. Terus kita yang dibilang baper, benar. Iya, kayak kadang kita akhirnya merasa kok nggak didengerin ya gitu. Tapi sebenarnya mereka mendengar. Hanya saya suka ngamatin ya pada akhirnya, oh berarti mereka nggak senang gitu loh. Berarti ada timingnya. Berarti ada hal-hal yang saya harus berubah. Jadi memang sebagai orang tua kitalah yang harus pertama mau belajar dulu gitu loh. Jadi gimana nih supaya masuk ke dalam hidup anak-anak ya ketika mereka remaja, bahkan mengenalkan Tuhan. Karena udah gak bisa lagi yang disuruh ya. Ayo ikut papa mama, kan aku mau santai, aku mau udah punya keinginannya sendiri. Gitu. Jadi memang perlu ngajarin hal-hal yang memang kenapa kita melakukan ini. Jadi aku cuma bisa kasih di mereka mungkin konsekuensinya juga ya. Kalau kamu ngelakuin pilihanmu seperti ini loh. Kalau kamu ikut Tuhan seperti ini loh. Jadi memang ngajarin mereka konsekuensi, tapi ngajarin juga kenapa kita sebagai orang tua ya, kenapa kita memilih cara seperti ini. Jadi memang kasih pandangan-pandangan, sering berdiskusi. Iya. Memang jadi apa ya? Kontennya juga berbeda kalau mereka masuk remaja, terus juga caranya juga berbeda pasti. Kalau saya ibaratkan tuh masa apply. Jadi apa yang sudah kita ground dari bawah, bangun, kemudian training waktu mereka remaja, sekarang nih harus kita aplikasikan lah dalam kehidupannya mereka gitu. Mereka taraf aplikasi. Tapi ini justru tantangan paling besarnya di sini justru. Karena di saat yang bersamaan anak remaja itu kan ada perubahan hormonal ya. Betul. Jadi mereka tuh istilahnya apa ya? Nggak bisa bersikap seperti sewajarnya karena dikendalikan sama hormon masa pertumbuhan mereka yang sedang memang memicu perasaannya lebih kuat daripada logiknya gitu loh. Kalau saya lihat anak remaja itu, sehingga mereka kan kadang-kadang kayak kok kenapa sih anak kita bisa begini gitu ya, gitu kan? Karena memang itu masa-masanya gitu loh. Masa mereka secara hormonal tuh memang lagi tumbuh. Ya mungkin kita juga ngalamin dulu cuma nggak ngerti itu apa gitu kan. Tapi sekarang kita orang tua kita juga harus paham bahwa itu masa yang juga membingungkan buat mereka. Karena mereka dituntun dipimpin sama hormonal kayak gitu. Makanya pendekatan kita juga berbeda. Terus tadi Sylvie bilang timingnya juga beda ya. Kadang-kadang nggak bisa on the spot lagi. Kita ngomong sama mereka, kita cari waktu yang tepat buat mereka untuk kasih tahu apa yang mereka mesti ubah, gitu, dan sebagainya, kayak gitu. Kemudian, menurut saya juga, saya setuju tadi dibilang kita menerapkan batasan-batasan nih, nggak bisa kita kita yang jagain terus sekarang ini di masa remaja itu, walaupun tetap nggak bisa di loss ya, tetap ada ini. Karena ekstrimnya kan gitu, overly permissive atau overprotected. Itu dua ekstrim yang kita harus ada di benar-benar jaga itu. Kalau terlalu protect, anak juga nggak bisa bertumbuh. Takut melakukan segala sesuatu. Padahal dunia ini kan lebih luas buat mereka bisa explore. Tapi kalau permissive, wah
itu kayak dilepas begitu aja. Iya. Dan risikonya gede banget. Gak ada kontrol juga. Gak ada Pak? kontrol. Betul. Kontrol dari orang tua, kontrol dari sosial, gak ada. Bahaya banget kan buat anak-anak remaja kita gitu. Anak-anak kita yang remaja maksudnya. Iya. Dan itu memang membutuhkan, makanya kita juga membutuhkan hikmat dari Tuhan sih sebenarnya di Betul. masa-masa itu. Kitanya mesti siap. Tadi istilahnya Sylvie apa? Jangan baperan ya. Kayak kalau ayah nggak baperan biasanya, emosian. Iya. Iya Emosian. betul, karena akan merasa tidak dihormati ya Pak, betul ya? Banyak sekali. Saya bukan pernah ya. Boleh dibilang ya pernah. Sampai emosi menghadapi anak-anak yang berubah seperti ini. Jadi main game. Oh benar. Jadi suka main game. Jadi panggil nggak ngerespon. Pekerjaannya terbengkalai. Kayak gitu kan. Terus kadang-kadang bicara sama kita ya, orang tua tuh kayak iya, aku denger sih gitu. Jadi kayak nggak ada respectnya gitu loh. Beda waktu kecil kan, iya Pak, gitu kan, iya Ma, gitu. Diajak kemana-mana selalu oke, ikut. Sekarang kita kayaknya harus memohon. Iya. Mau kemana? Mau kemana? Sama siapa? Ngapain? Betul, berapa lama? betul. So many question gitu loh untuk ngajakin mereka ke sesuatu hal yang sederhana. Iya. Kadang-kadang itu membutuhkan kesabaran kita juga ya untuk. Tapi kalau kitanya udah mempersiapkan diri, akan jauh lebih mudah. Gitu ya, akan jauh lebih mudah. Walaupun tidak mudah, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menghadapi masa-masa perubahan itu. Itu yang saya bilang masa apply dari apa yang mereka sudah. Nah, ini menarik ya. Kalau di usia remaja ini kan juga ada mungkin karena tadi bilang ada peer pressure, social pressure gitu ya. Dari kita orang tua yang deg-degan ini juga, pasti kan ada keinginan kita untuk aduh, pengen deh anak gue benar-benar mendalami Alkitab, misalkan ya. Pergilah dia Bible study gitu misalkan. Pak, di usia berapa sih maksudnya di usia berapa yang menurut Bapak dan Ibu gitu, yang tepat atau mungkin dari pengalaman deh anak-anak ya, di usia berapa dan ataukah bagaimana caranya? Apakah elok untuk kita yang nge-push mereka? Atau gimana Pak? Apa yang kalian berdua waktu itu rasakan ya gitu, alami gitu? Oh ya, kalau saya sih ingat teks proklamasi. Gimana? Masih ingat gak teks proklamasi? Yang dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kita pengen anak kita cepet-cepet ya mengenal Tuhan gitu kan. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gak usah ada drama-drama yang segala macam. Tapi kadang kenyataan gak gitu ya. Tiap anak punya struggle yang berbeda. Betul. Kemudian tiap keluarga juga punya tantangan yang berbeda mungkin. Kalau buat kami berdua, ya bersyukur sih. Karena memang anak-anak tuh tumbuh dalam komunitas gereja ya. Tumbuh bersama-sama dengan jemaat yang kita layani juga sebenarnya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya salah satu, bukan salah satu, itu bagian yang sangat support pertumbuhan dari anak-anak. Jadi kita bersyukur sama Tuhan lah untuk karunia yang besar itu. Jadi mereka tumbuh bersama-sama dengan teman-temannya yang sama-sama juga di dalam gereja, ya kebanyakan. Jadi waktu mereka menghadapi yang luar, mereka udah punya teman di dalam istilahnya, yang solid lah ya, yang sama-sama bisa saling cerita dan sebagainya. Itu satu keuntungan. Tapi juga kalau tadi kapan waktunya? Pertanyaan gitu ya, kapan waktunya, betul ya? Iya. Menurut saya kita perlu juga tanya sama mereka. Kita bersyukur ya, dua anak kita udah Bible study, udah selesai kayak gitu ya. Dan kadang kita nggak bisa gunakan cara apa tadi? Maksa. Nggak bisa. Karena itu harus tumbuh juga dari keinginan mereka ya untuk apa namanya? Mau mengenal lebih Tuhan. Dalam, lebih dalam mengenal Tuhan ya. Untuk menjadikan Tuhan tuh kayak jalan hidupnya mereka, kayak gitu dan sebagainya. Jadi kita perlu juga dalam prosesnya tadi ya, kan nggak berdiri sendiri tuh, ada dari mulai awal sampai pra-remaja. Remaja itu adalah masa di mana sebenarnya kita berharap apa yang kita sudah tanamkan dari masa kecil mereka itu berbuah pada masa ini, gitu loh. Itu harapan terbesar kita. Jadi kalau firman ditanam, firman itu akan berbuah pada saat yang tepat, kayak gitu. Tapi mungkin kita bisa punya support system
support system yang ada, kayak teman-temannya mereka yang tadi ya, keuntungan kita ada mereka tumbuh dalam lingkungan yang solid gitu loh. Jadi itu juga bisa jadi support system kayak gitu. Nah, waktu anak-anak kami beranjak remaja, balik ya, karena kita masih di Jayapura, nggak banyak resource juga untuk kita bisa istilahnya mereka punya kakak-kakak rohani gitu loh, yang mereka bisa jadikan teladan dan contoh di luar kita. Kalau kita kan yang minta mereka kayak ada konflik interest ya, kayak gitu ya, karena kita orang tuanya gitu loh kan. Kalau kita yang ini pun pasti mereka iya aja karena kita ada orang tuanya gitu. Tapi kita juga ingin mereka tumbuh sehat, mereka lihat gambaran Tuhan itu juga dari hidup orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi itu proses kita juga waktu itu, saya dan Sylvie cari orang-orang yang spiritual, yang bisa menjadi model bagi mereka, yang bisa masih relate sama mereka, tapi bisa bawa mereka juga enak gitu lah sebagai anak remaja, ya, dan bisa bawa mereka juga kenal sama Tuhan kayak gitu. Menginspirasi tapi tidak mengintimidasi, mungkin lebih gitu ya. Mungkin seperti itu, menginspirasi tapi tidak mengintimidasi. Bahasanya masih sama mereka, gitu loh. Tapi lebih dewasa, dibawa lebih dewasa secara rohani kayak gitu. Wow, aduh gila, dari pembicaraan ini aja tuh saya bisa belajar banyak banget loh. Dan aku berharap ya penonton, viewers yang sedang bergumul mungkin ya, ada banyak sekali harapan untuk anak-anaknya, nggak tahu mulai dari mana, kapan waktu yang tepat, tools apa yang mesti dipakai gitu ya. Semoga dari podcast kita hari ini bisa membantu kalian semua, bisa juga mengencourage kalian semua gitu ya. Bapak, Ibu, apakah ada nih yang ingin disampaikan kepada viewers di rumah atau dimanapun sekarang mereka lagi berada untuk encourage mereka sebagai orang tua? Ya, kalau dari saya nggak ada kata terlambat ya untuk kita memulai didik anak kita untuk kenal sama Tuhan gitu loh. Mungkin tadi kita punya kesempatan dari kecil ya, tapi ada juga yang mungkin kelewat gitu ya. Betul. Aware-nya baru mungkin setelah mereka masuk pra remaja atau bahkan remaja sekalian, yang mungkin challenging-nya jadi lebih besar. Tapi tetap saya percaya nggak ada kata terlambat ya, karena seperti Amsal bilang, didik orang muda seperti yang layak mereka dididik supaya pada masa tuanya mereka nggak geser gitu loh dari keyakinan mereka yang semula. Jadi tetap semangat aja, tetap punya keyakinan bahwa apa yang kita ajarin tuh akan berbuah gitu loh. Ini satu kalau mau pakai istilah yang di luar ya, investasi gitu loh. Investasi yang jangka panjang, yang kita nggak bisa lihat hari ini besok gitu, tapi sesuatu yang akan berbuah kalau kita terus lakukan dengan tekun dan setia. Wow. Dari Bu? Iya, memang untuk mengenalkan anak kepada Tuhan itu tidak ada kata terlambat. Ya, mungkin orang tua baru menyadari setelah anaknya cukup besar, ya, tapi bukan berarti terlambat. Memang effortnya lebih mungkin ya, tapi butuh konsistensi, butuh kesungguhan ya. Kalau saya pribadi pada waktu ingin mengenalkan kepada anak, memang itu secara tidak langsung saya juga belajar untuk bertumbuh secara rohani. Jadi ketika membentuk anak untuk kenal Tuhan, saya pun jadi didekatkan kepada Tuhan. Betul, ya, jadi memang ada hubungan timbal balik dan keuntungan sebenarnya ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita istilahnya tadi ya berinvestasi ke dalam kehidupan anak ya, saya juga percaya di firman Tuhan kan dikatakan didiklah orang muda supaya kita nanti akan merasa tentram ya dan sukacita. Dan memang saya merasakan itu gitu loh. Setelah mereka tumbuh dewasa, ketika mereka bisa memilih jalannya Tuhan buat hidup mereka, saya bisa merasakan itu gitu loh, rasa tentram dan sukacita, nggak pikir-pikir khawatir lagi ini mereka berteman dengan siapa ya, mereka mau ngapain ya, gitu loh. Tapi mereka bisa memilih jalan yang tepat buat hidup mereka. Jadi saya ingin encourage juga ya kita di sini untuk melihat bahwa ini hal yang penting gitu loh, hubungan dengan Tuhan itu sebagai hal yang penting. Untuk kita bisa ajar kepada anak-anak. Wow, aduh, thank you banget ya Sama-sama. buat remindernya. Sama-sama. Hari ini. Ingat ya, usaha kita
itu sangat diperlukan, dan tenang aja gitu loh. Hasil tidak akan mengkhianati usaha ya Bapak Ibu, betul ya. Kita tetap semangat, kita terus belajar, kita terus mau kasih yang terbaik buat anak-anak kita, dan semoga satu hari nanti anak-anak kita pun juga memilih Tuhan sebagai jalan hidup mereka. Amin. Wow, thank you so much untuk hari Sama-sama. ini. Dan buat penonton yang merasa ingin ya belajar lebih dalam mengenai firman Tuhan, bagaimana cara parenting, atau mungkin saat ini kalian memiliki struggle di keluarga, perkawinan maupun parenting yang membutuhkan counseling, kalian juga bisa kontak yang ada di komen nanti, kolom komen nanti, atau kalian bisa mencari kita dari social media yang tadi udah aku sebutkan, dan kita dari kita akan menghubungi kalian juga. So thank you, semoga hari ini bermanfaat dan membantu. Sampai ketemu lagi di Sit In Podcast selanjutnya.